Halo pemirsa, selamat datang pada video kami kali ini. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbicara secara sepintas tentang berbagai pemeriksaan premarital, yaitu pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan pranikah, sehingga pada calon pengantin pada kehidupan yang akan datang mendapatkan tingkat kesehatan reproduksi yang baik dan mendapatkan putra-putri yang sehat dan berkualitas. Semoga ini semua bermanfaat bagi Anda atau bagi keluarga Anda. Selamat mengikuti. Baik saudara, saya ucapkan selamat bagi Anda yang telah memutuskan untuk melakukan suatu pernikahan, atau bagi Anda mungkin putra-putri Anda sudah waktu dekat akan mempersiapkan suatu pernikahan. Tentu selain Anda mempersiapkan suatu acara pernikahan, lokasinya, gaun pengantin dan sebagainya, dan jangan Anda lupakan, Anda harus memikirkan bagaimana persiapan kesehatan reproduksinya. Nah saudara, pada video kali ini saya akan membicarakan tentang beberapa pemeriksaan-pemeriksaan premarital, yaitu beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada saat pranikah. Baik saudara, untuk itu saya sarankan Anda bisa berkunjung ke dokter terdekat. Anda diskusikan apa saja yang bisa kita lakukan pemeriksaan bagi calon pasangan ini. Saudara-saudara, biasanya jika Anda datang kepada kami ke dokter kandungan, maka kami akan menanyakan beberapa hal. Misalnya, pada wanita kami akan menanyakan bagaimana siklus haid Anda, apakah siklus haid Anda teratur atau tidak. Karena jika haid yang tidak teratur itu sangat mempengaruhi kesuburan. Tingkat keteraturan haid tentunya menunjukkan tingkat kesuburan Anda pula. Sedangkan pada pria juga kami akan menanyakan dan juga melakukan pemeriksaan apakah ada kelainan-kelainan pada alat kelamin, apakah ada menimbulkan kesulitan saat buang air kecil dan sebagainya. Baik, setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Juga penting jika ada misalnya riwayat keluarga, baik dari calon suami, dari calon istri, mungkin pernah mengidap suatu kelainan, katakanlah suatu kecacatan, maka perlu juga kita melakukan pemeriksaan genetika. Nah, setelah selain itu adalah pemeriksaan yang paling sederhana pada calon pengantin wanita, pada pihak wanita, kita bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Dengan pemeriksaan ultrasonografi, kita bisa menilai satu, bagaimana kondisi alat reproduksi internalnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana gambaran uterus atau rahimnya, bagaimana gambaran induk telurnya. Apakah di rahimnya mungkin ada pembesaran, ada penebalan dinding rongga rahim yang dikatakan dengan hiperplasia endometri. Atau kadang-kadang ada suatu kasus di mana rahimnya membesar. Pada rahim tersebut terjadi pertumbuhan jaringan di rahim, baik itu di dinding rongga rahim, di dalam otot rahim, atau di bagian luar dinding rahim yang kita sebut dengan miom. Nah, jika ada miom ini juga sangat mengganggu kesuburan pada wanita. Juga kita dengan ultrasonografi ini kita bisa melihat bagaimana kondisi indung telurnya. Apakah ada pembesaran pada indung telurnya, atau ada penumpukan cairan pada indung telurnya yang sering Anda dengar mungkin sebutan kista pada indung telur. Nah, jika ada kista pada indung telur ini, maka ini juga sangat menghambat kesuburan. Karena itu, jika ada kista, kita lihat berapa besar. Jika masih kecil, ada kemungkinan dia bisa akan hilang sendiri. Sedangkan kalau dia besar, yang kita maksud dengan besar adalah mencapai 8 cm atau lebih, jadi dia akan cenderung cepat semakin membesar, sebaiknya dilakukan operasi. Sedangkan jika masih kecil, katakanlah masih 5 cm, masih ada usaha, kita lakukan pengobatan. Lalu, pemeriksaan lain perlu juga kita ketahui, apakah ada infeksi-infeksi tertentu pada wanita. Di sini kami bisa menyarankan namanya pemeriksaan TORCH, T-O-R-C-H, di mana itu adalah singkatan dari Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex virus. Di mana
jika ada penyakit toksoplasma sendiri adalah suatu parasit. Nah, ini kita harus sembuhkan dulu, kita obati terlebih dahulu. Jika tidak, toksoplasma ini akan menyebabkan satu keguguran pada janin. Atau jika tidak terjadi guguran, maka ditakutkan bisa terjadi kecacatan pada janin. Jika tidak terjadi kecacatan, maka bisa saja kehamilan ini berkembang, tetapi pada umur kehamilan 7 atau 8 bulan, maka si janin bisa meninggal secara tiba-tiba di dalam rahim. Lalu saudara-saudara, jika ada keluhan-keluhan tertentu, haid tidak teratur atau sebagainya, atau ada keputihan, itu perlu kita lakukan juga dengan pengobatan. Baik saudara, ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Silakan Anda nantikan video-video kami yang lain, atau Anda bisa subscribe pada channel kami ini. Baik, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Bye.